Tol Gili Manuk Mengwi seksi 2 akan diutamakan selesai terlebih dulu. Warga terdampak menunggu pembebasan lahan. Akankah memenuhi target penyelesaian di akhir 2023? Temukan jawabannya hanya di sini. Assalamualaikum semuanya. Peletakan batu pertama tol Gili Manuk Mengwi sukses dilaksanakan. Ini menandakan dimulainya pembangunan jalan tol tersebut. Dan sekarang, apa tahapan selanjutnya, dan kapan pembebasan lahannya, dan berapa besaran uang ganti ruginya? Inilah yang menjadi pertanyaan masyarakat yang terdampak saat ini. Sekarang mari kita coba ulas satu persatu pertanyaan tersebut dengan data yang ada serta fakta-fakta di lapangan. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Ada yang unik jika membahas tol Gili Manuk Mengwi ini, di mana jika kita melihat pembangunan jalan tol di lain tempat, biasanya pembebasan lahan terlebih dulu yang dilakukan, baru setelah itu groundbreaking atau peletakan batu pertama. Alasannya karena setelah peletakan batu pertama, maka langsung pembangunan fisik dimulai. Tapi tidak untuk tol Gili Manuk Mengwi. Berhubung Pemprov Bali sudah memiliki lahan, maka diadakan peletakan batu pertama, dan baru nanti selanjutnya mungkin akan dilakukan pembebasan lahan. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah ini berefek pada terganggunya proses konstruksi? Jawabannya kemungkinan besar iya. Karena sebuah konstruksi jalan tol untuk bisa memenuhi target penyelesaian, salah satu syaratnya, lahan sudah harus selesai dibebaskan semuanya atau setidaknya 90% dari seksi yang ditargetkan. Sedangkan untuk seksi 2 tol Gili Manuk Mengwi ini, yang ditarget selesai akhir tahun 2023, belum dimulai pembebasan lahannya. Hanya lahan milik Pemprov Bali saja yang sudah siap, sisanya masih perlu pembebasan lahan. Seperti yang sudah-sudah dan dari data yang ada, pembebasan lahan adalah proses terlama di dalam pembangunan jalan tol. Tidak sedikit jalan tol yang terhenti pembangunannya dikarenakan pembebasan lahan tak kunjung selesai. Kita berharap semoga untuk tol Gili Manuk Mengwi ini bisa lancar pembebasan lahannya. Semoga warga terdampak bisa menerima besaran UGR yang diberikan supaya pembangunan berjalan sesuai target. Melihat dari data yang ada, sepertinya masyarakat terdampak tol Gili Manuk Mengwi ini semuanya setuju. Karena dilihat dari persoalan lahan tol yang menjadi isu hangat selama ini, diklaim telah selesai. Tidak ada masalah sama sekali. Secara umum apa yang ditargetkan pemerintah pada sosialisasi tidak ada masalah di lapangan. Jadi masyarakat sudah menerima. Menurut Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, pembangunan tol Gili Manuk Mengwi telah melalui musyawarah mufakat, terutama mengenai harga tanah yang digunakan untuk jalan bebas hambatan itu. Kalau masyarakat sudah menerima, tinggal pelaksanaan. Ada uang, tinggal dibayarkan. Mengenai besaran ganti rugi, hanya pihak BPN yang tahu. Sebab uang pengganti pembebasan lahan sudah ditunggu masyarakat yang lahannya terkena proyek tol Gili Manuk Mengwi. Tentunya lahan itu wilayah perkotaan memiliki harga lebih tinggi dibandingkan di pedesaan yang dominan area persawahan. Akan tetapi, tinggi rendahnya lahan yang dibebaskan, itu sudah ada pihak yang menilainya. Masyarakat terdampak tinggal menerima atau menolak saat nilai besaran diumumkan. Jika setuju, maka dana akan langsung dicairkan, sedangkan jika menolak bisa mengajukan kasasi ke pengadilan negeri setempat. Mengenai konsep tol, sudah diterima masyarakat di 3 kabupaten, yakni Jembrana, Tabanan, dan Badung.
Sekarang tinggal menunggu pelaksanaannya oleh pemerintah pusat. Dan kini saatnya mari kita tunggu bersama, mudah-mudahan tidak ada hal yang lain sehingga bisa berjalan dengan baik. Adi Wiryatama berharap tol yang menghubungkan kawasan Bali bagian tengah dengan barat itu lebih memudahkan jalur ekonomi dan pariwisata Pulau Dewata. Karena tol Jagat-Geti Bali merupakan jalan penghubung Gilimanuk sampai Mengwi yang akan menjadi akses utama bagi kendaraan umum, roda 4, roda 2, bahkan sepeda dari Kabupaten Jembrana, Tabanan, hingga Badung. Sementara itu, Kepala BPJT Danang Parikesit memastikan bahwa tol Gilimanuk Mengwi nantinya tidak akan memiliki gerbang dan gardu tol, karena akan langsung mengadopsi sistem transaksi nirsentuh tanpa stop atau multi-lane free flow berbasis teknologi Global Navigation Satellite System yang saat ini sudah diterapkan di jalur-jalur tertentu di tol Trans Jawa. Ini nantinya saat beroperasi, pengguna tol Gilimanuk tidak perlu berhenti di gerbang tol untuk tap kartu. Tol Gilimanuk Mengwi juga akan menghubungkan wisatawan dari Pulau Jawa menuju prime tourism spot di Pulau Bali. Di samping itu, terbangunnya jalan tol Gilimanuk Mengwi diharapkan dapat meratakan ekonomi di Bali yang saat ini masih belum seimbang, dan peningkatan produktivitas dan efisiensi distribusi transportasi. Kesimpulannya, harapan kita semua semoga tol Gilimanuk Mengwi ini bisa berjalan lancar tahapan-tahapannya, sehingga tidak ada kendala di tengah perjalanan dan bisa memenuhi target penyelesaian tepat waktu. Memang akan ada dampak-dampak yang ditimbulkan saat nanti konstruksi berlangsung, tapi setidaknya bisa diminimalisir sedari sekarang dengan persiapan-persiapan yang matang. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit banyaknya ada manfaat yang bisa diambil. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini, informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.